Biasanya kan kita sering tuh ya mending-mendingin smartphone. Nah, kali ini bakalan beda karena yang mau kita mending-mendingin ini adalah tablet. Oke, langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. Halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Xiaomi Pad 5 dan ini adalah MatePad 11. Yoi, di video kali ini kita mau bahas kedua tablet ini, yang mana keduanya ini pasti menarik banget ya. Buat harganya sendiri, Xiaomi Pad 5 ini dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Sementara itu, Huawei MatePad 11 ini punya harga yang lebih mahal, yaitu Rp6.499.000. Dari segi harga sih Xiaomi Pad lebih menarik ya, tapi apakah bakal berlaku juga di semua sisinya? Oke, yang pertama ini mau kita bahas ini adalah urusan desain. Desain sih sebenarnya adalah penilaian subjektif ya, preferensi orang pasti bakalan beda. Cuma aku yakin 90% orang di sini setuju kalau desain dari Xiaomi Pad 5 ini jauh lebih keren ketimbang MatePad 11. Xiaomi Pad 5 ini pakai bodi bermaterialkan plastik, tapi finishing matte-nya ini loh yang kesan premiumnya berasa banget. Frame kameranya ini juga cakep, udah ngikutin perkembangan smartphone Xiaomi sekarang yang kelihatan punya karakter. Sedangkan MatePad 11 ini desain backdoor-nya harus diakui agak kurang menarik ya. Materialnya ini sih juga kebuat dari plastik, tapi warna matte grey-nya ini kurang kasih kesan yang premium. Apalagi kalau kita lihat dari kedua tablet ini, frame-nya juga udah beda. Dimana Xiaomi ini pinter banget nih, udah pakai flat frame yang ngikutin zaman banget karena tren yang dibuat Apple. Sementara itu Huawei ini tetap kekeh dengan mempertahankan desain dan nggak mau ikut-ikutan. Oh iya, untuk keduanya ini sama-sama udah disupport dengan keyboard dan stylus dari masing-masing brand ya. Cuma sayangnya karena Xiaomi itu aksesorisnya rilis belakangan, makanya nggak ada sampelnya nih. Sementara itu kalau buat MatePad ini aku ada stylus dan keyboardnya yang perannya ini vital banget ya buat sebuah tablet. Ya ini sih pendapat pribadi aja ya, tapi kalau tablet tuh agak kurang enak sebenarnya kalau misal dipakai tanpa aksesoris dan kerjanya juga jadi kurang maksimal. Aku sempat vote di Instagram Story dan hasilnya ya emang bener, kebanyakan orang pasti lebih setuju buat pakai aksesoris di sebuah tablet. Oh iya, untuk MatePad 11 ini Huawei M Pencil-nya magnetik ya, alias bisa ditempel di bodi tabletnya dan otomatis ngecas saat kita tempelin. Buat smart keyboard-nya ini juga jenisnya magnetik, jadinya juga bakalan otomatis kecas saat kita tempelin MatePad 11-nya ini. Nah, kalau buat Xiaomi Pad 5 ini aku emang belum pegang ya, cuma lihat-lihat di internet tuh ternyata pennya atau stylusnya itu juga magnetik dan bakalan nempel di bodi atasnya ini. Sementara itu kalau buat keyboardnya ini pakai model pin magnetik yang bakalan kekoneksi kalau pin di bawah ini tersambung ke keyboardnya. Oke, kalau untuk urusan layar, keduanya ini sama-sama dibekali dengan layar berpanel IPS LCD, terus resolusinya ini 2K atau 2560x1600 pixel, dan buat bentang layarnya ini Xiaomi Pad 5 ada di 11 inci, sementara MatePad 11 ini ada di angka 10,95 inci. Keduanya juga sama-sama udah pakai refresh rate 120 Hz, jadinya buat dipakai gambar menggunakan stylus ini udah kerasa smooth dan pastinya juga lebih enak ya ketimbang tablet yang masih 60 Hz buat refresh rate-nya. Nah, keunggulan Xiaomi di sini itu udah support HDR10 dan Dolby Vision yang membuatnya ini saat dipakai nonton film itu bakal kerasa lebih asik buat dilihat. Meski ya kalau di head to head begini, keduanya itu udah sama-sama enak ya buat dipakai nonton. Kalau buat performanya, Xiaomi Pad 5 ini dibekali dengan SoC Snapdragon 860. Fabrikasinya ini 7 nanometer, RAM 6GB, internal storage 256GB dan pakai sistem operasi Android 11 dengan basis MIUI 12.5. Sementara itu kalau MatePad 11 ini pakai SoC Snapdragon 865, fabrikasinya 7 nanometer plus, RAM 6GB juga, internal 128GB dan sistem operasinya ini pakai Harmony OS 2.0. Kalau secara chipset dulu nih, keduanya ya udah beda generasi ya, dimana Snapdragon 860 di Xiaomi Pad 5 ini adalah versi pembaharuan dari Snapdragon 855 Plus yang merupakan chipset flagship Qualcomm di tahun 2019.
Sedangkan MatePad 11 ini ada satu tingkat di atas Xiaomi Pad 5 nih yang pakai chipset flagship Qualcomm di tahun 2020. Kalau kemarin kita udah sempat adain voting ya di Instagram dan hasilnya 53% orang ini bakal lebih pilih Snapdragon 865 meski harus rela bayar 1,5 juta lebih mahal. Dan ya emang bukan pilihan yang salah ya karena performa keduanya ini ternyata cukup kerasa beda jauh. Di Geekbench 5 ini skor single core keduanya hampir 150 poin bedanya. Sementara itu kalau buat multicore-nya ini beda hampir sampai sekitar 600 poin. Dan kalau buat dipakai nge-game, contoh aja adalah salah satu game terberat yaitu adalah Genshin Impact. Kedua tablet ini sama-sama udah cukup mumpuni dan buat pakai settingan lowest 60 fps ini keduanya juga udah lancar banget ya buat dipakai dan aku nggak ada masalah sama sekali buat keduanya. Terus kalau game shooter kayak PUBG Mobile ini keduanya juga sama-sama aman banget ya buat dipakai. Keduanya ini sama-sama bisa dapetin settingan rata kanan dan frame rate yang didapat ini selama permainan juga udah asik. Gyro keduanya juga udah aman nih dan udah pas banget lah kalau misal mau dipakai buat main beginian. Nah, kalau mau dipakai kebutuhan kerja atau produktivitas, keduanya udah sama-sama punya tampilan layaknya sebuah laptop nih. Buat multi-window di keduanya ini juga udah asik banget ketika dipakai dan ini tentunya bisa mempermudah kerjaan kita ya saat emang butuh perangkat compact tapi udah nyaman buat dipakai layaknya laptop. Cuma di sini Huawei itu punya fitur eksklusif yang cuma ada di perangkat Huawei aja ya. Jadi kalau misal kalian punya laptop atau smartphone Huawei juga, tablet ini bisa berbagi layar atau mirroring layar yang sayangnya belum bisa nih di ekosistem Xiaomi. Aku sendiri udah cobain dan rasanya mantap banget. Serius deh, mau pindah-pindah data dengan cepat, terus mirroring layar atau nampilin layar yang sama, ini kerasa asik banget di ekosistemnya Huawei dan ini masih menjadi fitur juaranya mereka. Oke, kalau kita ngomongin soal tablet, pasti sebagian besar tablet juga bakal dipakai sebagai perangkat untuk kebutuhan meeting ya. Nah, makanya peran kamera depan di sini tentu lebih vital ketimbang kamera belakangnya. Ya, meski kamera belakang juga bakal dipakai, misal kayak buat foto dokumen atau kebutuhan lain, tapi at least buat kamera belakang aku nggak ada masalah sama sekali buat keduanya. Ini sama-sama bisa hasilin gambar yang udah cukup buat sekedar foto-foto dokumen atau hal-hal simpel lainnya. Tapi nih, kamera depan ini jauh lebih penting karena bakalan sering dipakai buat meeting. Keduanya sih sebenarnya udah sama-sama oke ya buat hasilnya. Cuma sayangnya posisi kamera di Xiaomi Pad 5 ini kayaknya kurang nyaman ya karena ada di samping begini saat posisi landscape. 64% orang ini juga lebih suka posisi kamera di atas gini ya saat posisi landscape yang pastinya ini posisi yang lebih kelihatan natural ketimbang posisi kamera di Xiaomi Pad 5. Oke, ini adalah simulasi ketika kita sedang meeting, baik di Zoom atau Google Meet atau ya aplikasi apapun lah. Seperti ini. Kalau ini dulu deh, Xiaomi Pad 5. Ini posisinya agak awkward ya. Ini aku udah di tengah, nih lurus ke depan kalau kalian lihat dari kamera belakang sini. Tapi posisi badanku tuh agak ke samping ya, dan mataku ya ini aku lagi lihat ke layar dan kalau kalian lihat ini nggak kayak lihat ke layar ya. Oke, jadi posisi seperti ini emang agak awkward. Sementara kalau si Huawei MatePad ini mataku lihat ke layar tapi kelihatan lihat ke kamera ya karena emang posisi landscape kamera lebih dekat ke arah layar, jadi posisi seperti ini natural dan ada di tengah. Solusinya kalau misal buat Xiaomi Pad 5 ya kalian kalau mau meeting posisinya seperti ini, harus portrait sama kayak megang smartphone, jadi nggak kerasa seperti laptop tapi lebih kerasa seperti smartphone karena kameranya ada di sini. Dan ini pun waktu aku lihat ke layar agak mataku kayak ngelihat ke bawah gitu ya karena emang jaraknya cukup jauh karena dari atas ke bawah lebih lebih panjang ketimbang yang si Huawei MatePad 11 ini. Ini aku balikin lagi ke posisi normal, posisi landscape lah ya. Oke.
seperti ini kurang lebih buat hasil perekaman video kamera depannya kalau misal dipakai buat meeting. Oke. Dan kalian bisa menilai sendiri buat hasilnya seperti apa. Kalian yang menentukan. Kalau menurutku sih di sini gambarnya lebih jernih di di Xiaomi Pad 5 ya. Oke. Tapi lagi-lagi posisi kamera ini benar-benar krusial perannya. Dan aku lebih suka yang di Huawei Mate Pad 11. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya ya udah, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Dan kalau misal kalian punya budget cuma 5 juta aja, Xiaomi Pad ini itu udah bagus banget ya buat ukuran tablet. Bahkan dia adalah juaranya. Tapi kalau kalian punya budget lebih, tentu nggak ada salahnya buat naik ke Mate Pad 11 ini yang menurutku lebih better di beberapa sektor. Terlebih kalau kalian pegang smartphone Huawei atau laptopnya Huawei, fix. Wajib banget kalian ambil Mate Pad 11 ini karena ini adalah tablet terbaik menurut kuliah sore di harga 6 jutaan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.